Jangan bergerak apalagi berniat untuk berteriak. Zeva terpaku masih dengan posisi bersimpuh. Ia menatap lekat mata pria yang saat ini sedang berdiri di hadapannya. Rasa takut mulai menggerayangi tubuhnya tetapi Zeva tetap berusaha tenang. Siapa kamu? Bak. Seorang pria lain datang dari arah belakang dan langsung menghantam punggung Zeva dengan benda tumpul hingga akhirnya ia mulai kehilangan kesadarannya. Melihat Zeva sudah tak sadarkan diri, membuat kedua pria itu saling menatap, seolah saling memberi isyarat untuk rencana mereka selanjutnya. Semua CCTV di ruangan ini dan jalan menuju pintu belakang sudah aku rusak. Wanita ini akan dibeli dengan harga tinggi oleh teman bos, jadi jangan sampai lecet. Lecet seperti apa? Kamu baru saja memukulnya, kalau punggungnya memar bagaimana, Hadeh? Apa kamu tidak tahu guna obat bius? Obat biusku ketinggalan, tapi dia tidak akan kenapa-napa. Ayo kita pergi, mumpung dia belum sadar. Seorang pria menggendong Zeva ala bridal style sementara pria lainnya melangkah lebih dulu untuk memantau situasi. Entah bagaimana nasib Zeva nanti, namun yang pasti ia sedang dalam masalah besar yang tidak pernah ia duga akan terjadi dalam hidupnya. Leon melirik jam di pergelangan tangannya yang sudah menunjukkan pukul 9 pagi namun Zeva belum juga kembali dari ruang rapat. Apa dia mengepel lantai dulu? Kenapa lama sekali? Leon terlihat kembali berpikir keras. Atau jangan-jangan dia mengobrol dengan karyawan lain sampai lupa waktu. Seketika Leon menggelengkan kepalanya, saat sikap posesif itu seolah kembali menguasai diri. Aku susul saja, siapa tahu dia ada kendala. Rapat bulanan dengan para anggota direksi akan segera dilaksanakan. Biasanya Zeva hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit, memastikan ruang rapat tersebut siap untuk dipakai dan semua berkas sudah tertata rapi di atas meja. Sampainya di lantai dasar di mana ruang rapat berada. Leon masih terlihat melangkah dengan santai sambil tersenyum kepada para pegawai yang menyapanya. Namun ketika sudah berada di ruang rapat tiba-tiba dia terpaku di ambang pintu sambil memandangi seorang office boy sedang merapikan ruang tersebut. Selamat pagi, Pak. Leon yang sejak tadi menggedarkan pandangannya kini beralih menatap office boy itu. Di mana sekretaris Zeva? Tentu saja office boy tersebut menjadi bingung. Saya baru saja masuk ke ruangan ini sekitar 20 menit yang lalu dan saya tidak bertemu siapapun di sini termasuk sekretaris Zeva. Dek. Seketika raut wajah Leon langsung berubah pias. Karena tidak biasanya Zeva menghilang begitu saja tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Tanpa mengatakan apapun, Leon berbalik pergi dengan langkah cepat sambil meraih ponselnya di saku jas. Ia terus mencoba menghubungi Zeva namun tidak ada jawaban apapun. Bertepatan saat dia hendak menaiki lift dari jarak beberapa meter dia melihat Cindy sedang berjalan bersama rekan kerjanya. Cindy. Langkah Cindy terhenti ia menoleh ke sebelah kanan di mana Leon sedang berdiri di depan pintu lift. Kamu duluan saja, aku dipanggil Pak Le sebentar, ucap Cindy kepada rekan kerjanya. Tanpa menunda waktu Cindy menapak langkah demi langkah hingga akhirnya berhenti di hadapan Leon. Iya, kenapa Pak? Kamu lihat Zeva? Sejak pagi dia pamit untuk menyiapkan ruang rapat tapi sampai sekarang dia tidak kembali. Saya mencoba untuk menghubungi namun tidak ada jawaban, ponselnya tidak aktif. Cindy tidak menjawab apapun sejenak dia nampak berpikir kemana sebenarnya Zeva pergi karena sahabatnya itu bukanlah orang yang suka menghilang seenaknya. Saya tidak tahu, Pak. Zeva bukanlah orang yang suka menghilang tanpa sebab. Apa mungkin? Cindy membulatkan matanya saat memikirkan kemungkinan terburuk. Mungkin apa? Tanya Leon, penasaran. Tidak mungkin dia diculik lagi, kan? Jawab Cindy, ragu. Seketika rasa cemas itu berubah menjadi kepanikan. Leon sampai tak bisa memberi tanggapan apapun, hingga tiba-tiba ponselnya berdering tanda panggilan masuk. Halo, Tuan,
Saya sudah menemukan bukti. Kejadian yang menimpa Nona Zeva di hotel beberapa waktu lalu. Yang memesan kamar tersebut adalah Karin, keponakan Tuan Karan. Leon nampak terpaku, entah mengapa dia merasa kejadian ini sama seperti kejadian beberapa waktu lalu saat Zeva dijebak seseorang hingga hampir ditiduri pria yang belang di sebuah hotel berbintang. Lama ia berpikir-pikir hingga Cindy yang masih berdiri di sana terlihat kebingungan. Beberapa saat kemudian Leon ingat bahwa adalah Karin, sahabat Flora. Ah sial. Leon menarik rambutnya ke belakang. Tidak ingin mengambil tindakan yang gegabah, ia kembali berpikir tindakan apa yang harus dia ambil sekarang. Apakah Zeva benar-benar sedang dalam bahaya sama seperti beberapa waktu lalu? Pak, bagaimana kalau sekarang ke ruangan CCTV saja? Di sana ada rekaman setiap sudut ruangan kan? Yah, kamu benar. Sebaiknya sekarang kamu kembali bekerja, saya akan mengurus semuanya. Tapi Cindy tak bisa melanjutkan ucapannya saat Leon segera bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Rasa khawatir mulai memenuhi pikirannya, ia takut hal yang sama terjadi untuk kesekian kalinya. Kenapa sekarang hidup Zeva tidak jauh dari bahaya? Leon terlihat semakin panik saat mengetahui bahwa tidak ada rekaman apapun dari ruang rapat hingga ke basement kantor. Semua kamera ditempeli permen karet dan sebagian lagi dirusak secara sengaja. Di tengah kebingungannya, pikiran Leon hanya tertuju kepada satu orang dan itu adalah Flora. Dia yakin kejadian di hotel waktu itu melibatkan Flora, dan sekarang pun dia mulai berpikir sama. Terus persiksa semua CCTV lain, saya harus pergi ke suatu tempat sekarang. Leon berbalik pergi dengan perasaan campur aduk. Dia sudah membayangkan Zeva akan menangis ketakutan di suatu tempat, meminta tolong namun dia tidak di sana. Memikirkannya saja sudah membuat Leon berkaca-kaca, dia sangat khawatir. Baru beberapa waktu belakangan ini melalui hari-hari menyenangkan diwarnai perselisihan kecil, gelak tawa dan air mata. Kamu harus baik-baik saja, jangan takut, aku pasti datang, batin Leon. Sebelum masuk ke dalam mobil, Leon kembali mengambil ponselnya untuk menelpon salah seorang kenalannya yang bekerja di bidang IT. Halo, Garel, aku butuh bantuanmu untuk melacak keberadaan seseorang. Hari semakin sore, saat Zeva membuka lebar kedua kelopak matanya memandangi dua orang pria yang berjaga di luar jeruji, di mana dia sedang ditahan. Hei kalian, kenapa malah menghitung uang di sana? Lepaskan aku. Apa kalian tidak tahu pekerjaan yang kalian lakukan sekarang adalah sebuah kejahatan kriminal, dalam Undang-Undang Perlindungan Wanita, kalian bisa dijerat hukuman berat. Tidak takut. Kedua pria itu hanya menoleh sebentar kemudian kembali menghitung uang bayaran yang mereka dapatkan karena berhasil membawa Zeva ke tempat itu. Ini 50 juta, kita bagi dua. Iya, cepat bagi saja. Aku mau main judi malam ini. Zeva nampak tercengang mendengar angka uang yang dihasilkan kedua pria itu karena berhasil menculiknya. Cek, 50 juta. Hei, kalian pikir siapa yang kalian perdagangkan? Hah? Uang sekecil itu tidak akan cukup untuk membeli aku. Dasar bedebah botak. Lepaskan aku sekarang. Kia. Apa kalian budek? Aku sedang memperingatkan kalian. Jangan sampai kalian menyesal karena telah membawa aku kemari. Kedua pria itu menghela napas panjang saat mulai merasa jengah mendengar celotehan Zeva. Ya, sejak tadi mereka benar-benar pusing karena Zeva tak henti-hentinya berteriak dan memaki. Tidak seperti orang lain yang ketika diculik akan menangis dan memohon untuk dilepaskan. Nona, diamlah. Tawanan macam apa Anda ini? Diamlah, berisik sekali. Biasanya orang yang diculik itu menangis. Kenapa Anda malah berteriak-teriak? Kami tidak akan menyakiti Anda. Sebentar lagi orang itu akan datang dan membawa Anda pergi ke luar negeri. Luar negeri. Zeva terpaku dengan raut wajah putih pucat. Siapa orang yang kalian maksud? Hah? Aku harus pergi sekarang?
Tolong beritahu supir untuk menyiapkan mobil, ucap Flora kepada sang pelayan. Baik, Nona. Brak. Belum sempat pelayan itu melangkah pergi. Pintu tiba-tiba saja terbuka dengan keras. Terlihat Leon masuk disusul dua orang pelayan di belakangnya. Maaf, Nona. Kami sudah berusaha mencegah namun tuan ini memaksa untuk masuk, ucap seorang pelayan sambil menundukkan pandangannya. Flora menyunggingkan senyumnya sambil berpaku tangan. Kalian semua boleh pergi. Sepertinya dia datang karena sangat merindukanku. Para pelayan kediaman mewah milik Uncel Mike itu melangkah pergi meninggalkan ruangan. Hingga kini tinggallah Leon dan Flora di sana. Hi baby, hal apa yang membuat kamu sampai menemui aku jauh-jauh kemari? Tanyanya seraya terus melangkah hingga sampai ke hadapan Leon. Leon segera menepis tangan Flora yang hendak menyentuh wajahnya. Katakan, di mana Zeva sekarang? Aku tahu kejadian di hotel beberapa waktu lalu itu ulah kamu kan? Dan sekarang kamu kembali berusaha untuk mencelakainya. Aku. Flora tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya tak percaya. Leon, sayang. Untuk apa aku menculik wanita itu? Ada-ada saja. Tangan kekar Leon kembali mencengkram dagu Flora. Karin, dia adalah orang yang memesan kamar hotel di mana Zeva disekap beberapa waktu yang lalu. Untuk apa dia melakukan itu jika bukan karenamu? Sejenak Flora nampak terdiam karena Leon telah mengetahui semuanya namun tentu saja dia akan berkilah dengan 1000 alasan. Kamu punya bukti kuat. Kalau tidak jangan asal menuduh. Kalau sekarang dia kembali menghilang, cobalah berpikir lebih terbuka, mungkin dia tidak betah di sisimu. Dia hanya mempermainkan perasaan kamu dan Lily. Jangan menyamakan dirinya dan dirimu. Kalian jauh berbeda. Leon menghempaskan tangan dari dagu Flora. Dia tidak akan meninggalkan aku, seperti kamu dulu. Flora mengepalkan kedua tangannya, karena sekarang Leon secara terang-terangan membela Zeva di hadapannya. Leon, harus berapa kali aku bilang bahwa kejadian 6 tahun yang lalu. Aku sangat menyesalinya, saat itu aku masih sangat muda dan pemikiranku tidak dewasa. Sekarang aku sudah jauh berbeda daripada dulu, aku sudah datang jadi kembalilah kepadaku karena kamu tidak akan menemukan orang sepertiku lagi dalam diri orang lain. Leon berdecak tak percaya saat mendengar ucapan Flora. Bukankah alasan takdir memisahkan kita salah satunya agar aku tidak bertemu dengan wanita sepertimu lagi? Jangan bermimpi, aku tidak akan masuk ke jurang yang sama untuk kedua kalinya. Di tengah rasa panik dan juga gejolak amarah yang memenuhi hati dan pikirannya, ponsel Leon kembali berdering. Saat melihat nama yang tertera di sana tanpa pikir panjang ia segera menerima panggilan tersebut. Halo, Garel, bagaimana? Saya berhasil menemukan titik terakhir sebelum ponsel Nona tidak aktif lagi. Akan saya kirim alamatnya sekarang. Anda harus segera bergegas karena sepertinya Nona disekap di sebuah rumah judi di pinggir kota. Mobil Ferrari berwarna merah melaju dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya berhenti di bahu jalan. Seorang pria berperawakan tinggi dengan kacamata yang menutupi matanya keluar dari mobil menghampiri seorang pria lain yang sedang menunggu di sana. Kenapa bisa terjadi? Padahal kamu baru saja menikah dan belum mengumumkan pernikahan ini ke hadapan umum, tapi Zeva sudah 2 kali mengalami penculikan. Ya, pria itu adalah Bara. Siang ini dia baru saja selesai melaksanakan tugasnya di ruang bedah hingga tiba-tiba saja Leon menelpon dan memintanya untuk datang. Leon yang sejak saat tadi bersandar di badan mobil menoleh menatap sang sahabat sambil menegakkan posisinya. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol tentang masalah itu, pihak kepolisian akan segera menyusul, sekarang kamu ikut aku, sudah lama kita tidak mematahkan leher seseorang. Ayo masuk. Bara mengerutkan keningnya bingung. Lalu bagaimana dengan mobilku? Kamu tidak meminta aku untuk meninggalkan mobil baru di tepi jalan sepi ini, kan?
Parkir saja di situ, nanti kalau hilang aku ganti yang baru. Seru Leon lalu bergegas masuk ke dalam mobil. Baiklah, kalau Tuan Muda sudah berkata seperti itu. Bara beranjak masuk ke dalam mobil Leon. Mobil yang dikendarai Leon melaju dengan kecepatan tinggi menyusuri jalanan sepi menuju sebuah kawasan perjudian yang terletak di pinggir kota besar tersebut. Pandangan Leon terlihat begitu fokus menyetir mobil, namun di satu sisi dia juga tidak bisa menutupi rasa khawatirnya. Jika bukan Flora yang merencanakan semua. Kedua manik hitam menatap nanar ke arah dua pria kekar yang sejak tadi menjaganya. Nampak pintu jeruji yang menghalangi kini terbuka lebar. Kami harus memindahkan Anda sekarang. Kedua pria itu menarik lengan Zeva agar segera berdiri dari duduknya. Entah kemana lagi ia akan dibawa, namun yang pasti kedua pria itu tidak mungkin membebaskannya. Aku mau dibawa kemana? Katakan sekarang, siapa yang membayar kalian untuk semua ini? Kedua pria bertubuh kekar tersebut tidak memperdulikan ucapan Zeva. Mereka terus melangkah sambil menuntun Zeva menuju sebuah kamar yang terletak di lantai 3 bangunan tersebut. Langkah mereka terhenti tanpa di depan sebuah kamar bertuliskan VIP. Masuklah Nona. Tidak, aku tidak mau. Zeva berusaha untuk memberontak, namun lagi-lagi dia kalah tenaga. Kedua pria itu membuka pintu dan memaksa dia untuk segera masuk ke dalam kamar tersebut. Brak! Pintu itu tertutup sesaat setelah Zeva masuk. Ia menggedarkan pandangannya, melihat sekeliling ruangan yang didominasi warna merah dan gold. Kamar tersebut lebih pantas disebut sebagai kamar pengantin baru. Karena selain warnanya yang begitu mencolok, banyak bunga-bunga yang menghiasi setiap sudut ruangan serta di atas ranjang sana kelopak-kelopak mawar bertebaran. Rasa panik kembali melanda Zeva hingga dia berbalik mencoba membuka pintu, namun sayang, telah terkunci dari luar. Buka pintunya. Tubuh Zeva seketika terpaku saat seseorang memeluknya dari arah belakang. I miss you, honey. Suara Barrington yang begitu tidak asing di telinga Zeva. Dengan tubuh yang bergetar hebat dia mencoba untuk melepaskan diri dan berbalik menatap pria yang tepat berada di belakangnya. Sean, kau? Ya, pria itu adalah Sean. Di tengah keputusan dan ketidakrelaan saat mengetahui sang mantan istri telah berbahagia dengan suami barunya, ia mengambil sebuah keputusan besar untuk menyewa seseorang demi menyeret Zeva kembali ke sisinya. Sebelum melakukan semua ini ia sudah melakukan segala upaya agar bisa bertemu Zeva, namun keadaan yang tidak mungkin akan, belum lagi Leon yang selalu menghalangi langkahnya. Sean akhirnya menggunakan jalan pintas. Ternyata, kau. Kedua manik hitam Zeva menatap Sean tak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sean akan melakukan hal sejauh ini. Kedua tangan Sean bergerak, menggenggam tangan sang mantan istri. Zeva, aku tahu kamu pasti sangat marah kepadaku sekarang. Tapi aku tidak punya cara lain, aku mohon kita mulai semua dari awal lagi ya, kita pindah jauh dari negara ini. Aku sudah punya banyak uang dan tabungan, jadi kamu tidak perlu khawatir. Dengan paksa Zeva melepaskan genggaman tangannya dari Sean. Setelah semua yang kamu lakukan, kamu meminta aku kembali. Dasar pria brengsek, kamu bukan hanya menghancurkan hidupku tetapi kamu telah menghilangkan nyawa calon anakku. Air mata Zeva mengalir begitu saja, tiba-tiba dadanya terasa sesak, berat. Dia kembali membayangkan setiap penderitaan yang dia lalui saat mencoba untuk bertahan di pernikahan toksik bersama Sean. Saat itu dia merasa dirinya adalah wanita paling bodoh. Hanya karena cinta, dia mengabaikan fakta bahwa Sean telah menoreh noda yang selamanya akan terus membekas. Perlahan Sean kembali mendekat, menangkup wajah Zeva dengan kedua telapak tangannya. Aku menyesali setiap kesalahan yang aku lakukan kepadamu. Namun jika kamu meminta untuk pergi maka aku harus pergi bersamamu. Zeva, kita sudah melalui banyak hal bersama saat meyakinkan diri keluar dari panti untuk hidup mandiri.
Aku harap kamu bisa memberikan aku kesempatan satu kali lagi. Aku masih sangat mencintaimu. Aku juga tahu kamu masih sangat mencintaiku. Lanjut Sean. Tangannya bergerak turun merengkuh erat punggung Zeva. Perlahan bib 1R-nya mulai mendekat, hendak mengtigakap bib 1R Ranum yang dulu selalu ia jel 4 jahi dengan H4 ngat. Tubuh Zeva sempat melemah, hingga tiba-tiba hatinya tersentak, saat menyadari dia tak lagi merindu dekapan ini. Di hatinya sudah ada pria lain. Dengan cepat Zeva mengalihkan wajahnya ke sembarang arah. Hentikan, jika kamu berpikir aku adalah wanita bodoh yang selalu mencintaimu maka itu salah, sekarang sudah ada pria lain yang mengisi posisi itu. Sean menarik senyuman sinis lalu perlahan mundur teratur. Leon. Hah, Zeva. Apa kamu pikir pria kaya dikelilingi banyak wanita cantik sepertinya benar-benar mencintai kamu yang hanya wanita biasa?